Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada seluruh hadirin yang saya hormati. Perkenalkan saya Dr. Andi Riza, Master of Ceremony kali ini. Karena kali ini webinar diadakan dari Bumi Lancang Kuning, mari kita buka dengan pantun dulu. Jalan-jalan ke Sungai Sia, airnya jernih berkilau kuning. Selamat datang hadirin yang bijak di webinar Bumi Lancang Kuning. Baiklah, Alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa hadir dalam acara rangkaian webinar Konas Perdatin Riau 2025 dengan Empowering Individual for Future Challenges, Adaptive Strategies in Modern Anesthesiology and Critical Care. Baik, hari ini Sabtu 20 September 2025 kita akan bersama-sama mengikuti Indonesian Society of Regional Anesthesia tentang regional anestesi pada pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dan akan menghadirkan dua narasumber yang luar biasa yang sudah hadir bersama kita saat ini ya dok. Yang pertama itu Dr. Kristela Natali, spesialis anestesiologi dan terapi intensif, subspesialis anestesi regional konsultan. Dengan topik nanti should prop covers be mandated for single shot peripheral nerve blocks. Dan Dr. Lauren, spesialis anestesiologi dan terapi intensif, subspesialis anestesi regional konsultan. Dengan topik the role of regional anesthesia and preventing chronic post-surgical pain. Dan acara ilmiah kali ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Anak Agung Gede Putra Semarajaya, spesialis anestesiologi dan terapi intensif subspesialis anestesi regional konsultan, European Society of Regional Anesthesia and Pain Therapy, Diploma of Regional Anesthesia, Magister Biomedik, dan Magister Hukum. Mohon izin kepada dokter, saya silakan untuk memandu acara ini ya dok. Baik, terima kasih Dokter Andi. Selamat pagi sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kami panjatkan, kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul secara daring di dalam webinar Indonesian Society of Regional Anesthesia atau INASORA. Perkenalkan, saya Agung yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya kami perkenalkan bahwa webinar kali ini merupakan rangkaian dari expert webinar series dalam rangka menyambut Kongres Nasional atau KONAS Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia Berdatin tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Kota Pekanbaru, Riau pada tanggal 13 sampai 19 Oktober 2025. Kami dari Keseminatan Anestesi Regional Indonesian Society of Regional Anesthesia atau INASORA mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Panitia Kornas Perdatin 2025 melalui kegiatan webinar ini. Kongres Perdatin 2025 yang mengangkat tema Empowering Individual for Future Challenges, Adaptive Strategies in Modern Anesthesiology Care. Maka melalui kesempatan ini kami mengajak kepada seluruh anggota Perdatin dan praktisi kesehatan untuk bergabung ke dalam acara Konas Perdatin 2005 untuk sama-sama berbagi pengetahuan, pengalaman, dan membangun kolaborasi yang lebih kuat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami sampaikan bahwa webinar kali ini akan membahas dua isu di bidang anestesi regional, yaitu yang pertama, should probe covers be mandated for single shot peripheral blocks? Kemudian yang kedua adalah the role of regional anesthesia in preventing chronic post-surgical pain. Webinar akan berlangsung kurang lebih selama 120 menit dengan susunan sebagai berikut, yaitu 30 menit penyampaian materi oleh masing-masing narasumber, kemudian 45 menit diskusi dan tanya jawab. Baik, sejawat sekalian, untuk materi pertama yang berjudul Should Probe Covers Be Medicated for Single Shot Peripheral Nerve Block, ini kita ketahui bersama bahwa apakah ada kewajiban penggunaan penutup perut atau cover perut untuk tindakan blok secara perifer single shot. Nah, ini tentu akan menjadi perdebatan antara eh, komponen pencegahan infeksi, pertimbangan biaya, dan praktik berbasis bukti. Bagaimana bukti terkini terkait hal tersebut? Maka telah hadir narasumber yang kompeten di bidang anestesi regional untuk bahas hal tersebut, yaitu Dr. Lili. Izinkan saya membaca
Oke, sebentar. Oke, CV beliau. Ya, Dokter Lili, panggilannya Dokter Lili kalau sebagai Dokter Lili, Dokter Kristelana tadi, spesialis anestesi, terapi intensif, spesialisasi regional konsultan. Beliau menyelesaikan pendidikan spesialis atau SP1 anestesiologi dan terapi intensif di FKUI pada tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan SP2 atau subspesialis anestesi anestesiologi dan terapi intensif dengan keseminatan atau peminatan di bidang anestesi regional dan manajemen nyeri di FKUI. Saat ini beliau bekerja di RS Geraha Kedoya Jakarta Barat dan di RS Pondok Indah. Oke. Ya, sebelum disampaikan materi, Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom Q&A kepada Dr. Lili. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi ilmu pada kesempatan ini. Kami persilakan untuk memaparkan materi selama 30 menit ke depan. Silakan, Dr. Lili. Terima kasih Dokter Agung. Selamat pagi teman-teman sejawat, senior, prof, dokter yang saya hormati. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan diskusi dan juga sharing untuk kasus tentang penggunaan prop anestesi cover pada pasien yang akan dilakukan tindakan single shot peripheral nerve block. Boleh di-share selanjutnya. Lanjut. Ya. Pada kesempatan ini akan saya sharing tentang background, juga definisi yang harus kita bedakan antara clean dan juga steril, juga guideline dan juga best practice berdasarkan ASRA dan juga kesimpulan. Lanjut. Jadi prop cover itu sebenarnya adalah sebuah barrier antara pasien dengan alat yang kita pakai pada saat kita melakukan tindakan peripheral nerve block untuk mencegah terjadinya infeksi. Karena prop cover sendiri sebenarnya itu mencegah sebenarnya untuk menjadi sebuah perantara terjadinya infeksi, transmisi infeksi. Sangat mungkin bahwa di prop itu sendiri ada celah-celah kecil atau selah-selah di mana atau pori-pori di mana di situ kadang-kadang kita terburu-buru memakai sehingga kita kadang lupa untuk membersihkan dengan cukup baik dan cenderung kita sebagai masing-masing dari pribadi kurang konsisten di dalam melakukan pembersihan ini. Lanjut. Satoreti menemukan bahwa probe ultrasound itu sendiri sangat banyak terkontaminasi oleh bakteri, bahkan kadang-kadang lebih banyak bakterinya daripada tempat dudukan toilet umum. Dan beberapa virus seperti hepatitis B, C, dan HIV kadang bisa bertahan pada daerah yang kering atau permukaan yang kering lebih dari 1 minggu. Infeksi dari ultrasound transducer atau probe dan juga gel itu sendiri sangat banyak terdokumentasi. Di dalam kasus-kasus yang dimana kita sangat terburu-buru menggunakan ultrasound, ya salah satu caranya untuk mengurangi resikonya transmisi infeksi tersebut yaitu dengan penggunaan eh, cover dari probe tersebut untuk mengurangi resiko bahwa terjadinya kurang bersih kita pada saat membersihkan probe tersebut. Next. Ada beberapa hal sebenarnya di dalam penggunaan probe cover ini yang akhirnya kenapa akhirnya kita ada beberapa literatur atau jurnal yang mengatakan mendiskusikan apakah diperlukan untuk penggunaan cover ini. Pertama, masalah tentunya masalah limbah ya. Dan yang kedua, prop cover itu harganya cukup mahal dan sangat menghabiskan biaya, bahkan yang setara kurang lebih 213 juta US dollar pada tahun 2022, di mana biayanya sangat tinggi. Kemudian juga tidak ada sebuah bukti bahwa kita melakukan steril teknik secara utuh
itu hasilnya akan lebih superior dibandingkan dengan teknik bersih saja atau clean pada kasus single shot PNB. Karena kalau steril ultrasound probe cover ini memang wajib pada kasus-kasus di mana kita menggunakan kateter. Tetapi yang dipertanyakan adalah apakah perlu kita melakukan pemasangan full steril cover probe pada kasus-kasus single shot. Kemudian, tapi memang ada satu saran bahwa ketika kita memang ada kemungkinan untuk memegang dari batang dari jarum blok tersebut, sebaiknya kita tetap memasang probe cover yang pendek untuk yang single shot. Lanjut, next. Nah, sebenarnya kasus single peripheral nerve block itu termasuk clean atau steril. Dari JCI sebenarnya termasuknya ke dalam kasus yang bersih saja sebenarnya atau clean, tidak perlu sampai steril. Ketika kita membicarakan tentang clean prosedur, itu contohnya seperti IV line, kemudian beberapa kasus tindakan pain yang mana agak superficial pun, ataupun di daerah yang bukan harus dilakukan di ruang operasi, sebenarnya dengan USG guidance itu pun termasuk clean saja. Lanjut, dari kasus perbandingan antara steril dan clean, itu by JCI sudah cukup dijelaskan bahwa sebenarnya clean teknik itu ya cukup cuci tangan, kemudian kita pakai sarung tangan yang clean. Kemudian juga permukaan juga harus clean. Jelly sebaiknya yang satu kali pakai. Kemudian juga kalau misalnya kita harus benar-benar full steril teknik, itu sebenarnya dari pasien tersebut, dari dokternya bahkan harus pakai surgical gown, lengkap semuanya. Jadi pasien tersebut di daerah yang dilakukan tindakan dan juga sekitarnya itu sebenarnya harus semuanya full, harus steril, pakai gaun dan sebagainya. Daerahnya pun juga harus benar-benar steril, ditutup, di draping seperti daerah operasi. Next. Kemudian kita lihat dari clinical guidelines dari ASRA tahun 2025 itu seperti apa. Next. Nah, dari ASRA Pain Medicine itu menunjukkan bahwa hampir tidak ada atau sangat rendah pada satu jurnal atau satu penelitian bahwa single PNB atau single shot block itu sangat rendah sebenarnya atau bahkan bisa dibilang nol sama sekali pada 7.476 pasien. Dan juga tidak ada signifikan infection atau kasus infeksi yang cukup berat pada kasus di mana 211 pasien mendapatkan kateter femoral. Walaupun sebenarnya di dalam kateter itu sendiri ada kolonisasi sekitar 57%. Yang kedua, sebenarnya kompleks yang kita harus perhatikan itu termasuk pertama cuci tangan atau hand hygiene kita. Yang disarankan kita harus cuci tangan dengan yang alcohol base. Yang kedua, kita sebenarnya secara rutin dan between dari antara satu kasus dan kasus lain, kita harus tetap membersihkan probe tersebut. Walaupun seandainya kita akhirnya memutuskan untuk memakai gloves atau steril, tetap disarankan untuk dibersihkan dengan cukup baik. Kemudian dilakukan dekolonisasi pasien atau sepsis dan antisepsis dengan cukup baik untuk pasien. Dan di daerah siring tip dilakukan desinfeksi dan juga dilihat pasca tindakan tersebut. Apakah terjadi tanda-tanda infeksi ataupun tidak. Next. Next. Nah, dari asal ini ada grade, yaitu A, B, C, D, di mana A ini sebenarnya kita cukup menyarankan atau cukup disarankan untuk dilakukan, B juga cukup disarankan. Yang C ini sebenarnya kita perlu melakukan, namun kita harus pilih-pilih pasien, tergantung dari kondisi dari pasien tersebut. Kemudian yang D tidak disarankan. Lanjut. Dari pain prosedur atau klasifikasi dari tindakan pain tersebut juga ada beberapa yang bisa dipisahkan. Ada A, B, C, dan D. Yang A ini berkaitan dengan tindakan MSK seperti trigger point, kemudian injeksi single shot PMB itu termasuk pada pada grup A.
Kemudian yang B itu seperti tindakan paravertebral atau neuraksial ataupun blok simpatis. C itu seperti tindakan yang lebih advance lagi seperti neuromodulasi, kemudian intradiskal ataupun tindakan prosedur invasif minimal. Dan yang D itu ya sudah yang tindakan surgical ataupun pain prosedur yang memerlukan tindakan surgical itu harus full steril. Next. Bagaimana dengan rekomendasi dari Astra tahun 2025 bahwa sebenarnya seperti topi, topi masker, kemudian surgical mask dan head itu harusnya memang disarankan untuk tindakan regional anestesi dan juga pain pada kelas B, C, dan juga D. Pada setting ruang operasi, termasuk tindakan block. Ini berarti sangat disarankan atau B, gradingnya. Kemudian pemakaian sarung tangan steril itu harus digunakan, disarankan dalam prosedur A, B, C, dan D, itu wajib, dan itu evidence-nya juga cukup baik, yaitu B. Dan penggunaan steril gown atau gaun steril itu sebenarnya tidak perlu. Pada tindakan continuous regional anestesi pun sebenarnya tidak diwajibkan dengan satu syarat yaitu dia durasi pemakaian kateter tersebut kurang dari sama dengan 4 hari. Itu juga gradingnya cukup baik yaitu B. Kemudian maksimal barrier precaution seperti penggunaan gaun steril itu sangat diwajibkan untuk tindakan C dan D dengan evidence yang cukup yaitu C. Next. Kemudian ada Spalding classification di mana di sini untuk sterilisasi dan desinfeksi dari alat-alat atau medical equipment yang perlu kita ketahui. Seperti misalnya kalau non-critical ya only misalnya hanya untuk diagnostik prosedur atau bersentuhan dengan jaringan kulit yang intak itu sebenarnya cukup LLD. Contohnya untuk agent yang bisa digunakan untuk pembersihan seperti alkohol, kemudian bahan dasar dengan quaternary amonium, kemudian bisa diaktifasi seperti bakteri vegetatif dengan virus yang memiliki kapsul dan beberapa virus lain dan juga jamur itu bisa diinaktivasi. Semi kritikal ini sebenarnya dia bersentuhan dengan daerah yang seperti mukosa ataupun dengan kulit yang tidak utuh atau non-intak. Nah, ini kita memerlukan tindakan yang pembersihan desinfeksi yang tingkat tinggi. Contohnya seperti H2O2, kemudian peracetic acid, dan juga hipidyl hipochlorite. Nah, sebenarnya di sini lebih hebat lagi karena H2O2 ini semua mikroorganisme bisa diinaktivasi. Dan kasus di mana kritikal itu sebenarnya jaringan pada kondisi di mana benar-benar daerah dalam atau daerah yang benar-benar steril, bebas dari uh, mikroorganisme, daerah steril, itu desinfeksinya hanya ada satu cara, yaitu sterilisasi. Next, ada beberapa brand untuk bahan-bahan untuk pembersih. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana dengan rekomendasi dalam membersihkan probe? Kemudian, jadi pada saat kita melakukan pembersihan atau menghandling atau membersihkan ultrasound equipment dengan LLD ataupun low level disinfection harus cukup luas dibersihkan dan juga direkomendasikan pada kasus di mana regional dan pain prosedur dengan USG guided, ini sangat disarankan. Kemudian transducer itu sendiri atau prop harus dibersihkan, didesinfeksi sebelum digunakan dan juga setelah penggunaan setiap prosedur. Kemudian pembersihan dan juga desinfeksi yang cukup baik pada semua kasus ataupun semua ultrasound transducer itu adalah wajib ataupun sangat penting. Karena kita harus melakukan ini untuk mengurangi resikonya terjadi infeksi silang. Dan juga prosedur non-kritikal seperti diagnostik ultrasound over intact skin bisa dilakukan dengan low level disinfection dari prop. Itu evidence juga cukup baik, yaitu B. Next. Bagaimana dengan penggunaan ultrasound gel? Satu hal bahwa sebaiknya kita menggunakan ultrasound gel itu yang
um, steril ya, yang single use gitu, single dose. Jadi kita pakai tuh yang di dalam pack-pack kecil. Sebenarnya di Indonesia juga ada beberapa contoh sebenarnya. Jadi pakai yang sekali pakai. Kadang-kadang kalau misalnya memungkinkan dan misalnya biayanya cukup, misalnya kadang ada pakai silokain jelly yang masih steril dan sebagainya. Kemudian jadi pada saat kita melakukan regional anestesi ataupun interventional pain procedure disarankan untuk melakukan dengan penggunaan single dose US gel yang sekali pakai yang cukup steril. Kemudian pada saat kita melakukan biopsi ataupun puncture ataupun yang bersentuhan dengan mukus dan juga daerah-daerah yang mendekati pada daerah luka operasi dan juga pada pasien-pasien neonatus ataupun sangat kritis pada pasien anak pun juga disarankan untuk penggunaan steril gel yang satu kali pakai atau single single dose. Next. Kemudian bagaimana dengan penggunaan US probe atau transducer untuk regional anestesi dan juga tindakan pain interventional yang tidak memerlukan implantasi ataupun penggunaan kateter ataupun alat-alat yang masuk ke bawah kulit, cukup dengan melakukan LLD atau low level disinfection dengan single use sterile pro cover dan single use sterile gel. Ini cukup disarankan dengan grading yang cukup baik, yaitu B. Tapi untuk kasus-kasus surgical procedure, penggunaan high level disinfection dengan prop disinfection dengan single use long sterile prop sheet yang panjang sampai kabel itu juga sangat disarankan dengan grading yang cukup baik yaitu B dengan penggunaan steril gel atau gel yang steril. Kemudian ultrasound guided continuous regional anestesi dengan penggunaan insersi alat-alat di bawah kulit harus dilakukan dengan transducer sheet yang cukup panjang yang sampai kabel seperti di gambar di mana di situ karena daerah itu akan bersentuhan dengan daerah yang steril. Jadi memang harus steril sepanjang itu dengan evidence yang cukup baik yaitu B. Next. Kemudian sebagai bahan atau pilihan lain, misalnya kita harga prop covernya terlalu mahal, misalnya sebenarnya kita bisa pakai apa aja sih? Kita bisa pakai sebenarnya ada satu jurnal yang bilang bahwa yang menjelaskan bahwa bisa digunakan penggunaan cling film atau film yang untuk penutup makanan. Cuman itu harus di dip dulu dengan alkohol atau direndam di alkohol dulu atau ujungnya uh, pada alkohol disentuhkan dengan alkohol dulu dan kemudian dengan betadine atau povidone iodine. Ternyata dari penggunaan ini pun sebenarnya gambarnya cukup baik. Penggunaan cling film ini, gambar USG yang didapat cukup baik dan risiko infeksi pun juga ternyata cukup sangat minimal. Yang kedua, penggunaan glove ataupun sarung tangan steril yang bagian jarinya itu dipotong, kemudian ditutup bagian ujungnya, bagian yang transducer yang bersentuhan dengan pasien. Tetapi di sini sebenarnya sangat resiko karena kalau misalnya kita menyentuh bagian yang tidak steril, maka itu bisa terkontaminasi. Sehingga sebenarnya ini cukup sangat minimal sekali ya, walaupun kita misalnya memang ini masih bisa untuk digunakan untuk single shot block, tetapi tetap karena bagian tangannya, bagian pegangannya itu tidak steril, agak sedikit riskan. Tetapi memang pada aktivitas kita sehari-hari kita lebih banyak menggunakan steril glove seperti gambar yang terakhir. Kemudian Tegaderm sendiri, kalaupun kita terpikir untuk menggunakan Tegaderm, ternyata tidak disarankan. Kenapa? Karena di permukaan Tegaderm itu pori-porinya cukup besar, sehingga sangat mungkin terjadinya kontaminasi dari virus ataupun patogen. Dan juga satu hal bahwa Tegaderm ketika bersentuhan dengan prop, itu bisa merusak permukaan dari prop tersebut, seperti kristalnya pun juga bisa kurang baik. Terima kasih. Uh, saya kembalikan pada moderator, Dr. Agung. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Lili, atas paparan yang sudah diberikan. Eh, Masih ada waktu tersisa. Ingat, nanti kita diskusikan di sesi berikutnya, maka izinkan kami lanjutkan ke pembahasan materi kedua,
Jadi, Profesor Dr. Sewat sekalian, kami lanjutkan dengan materi kedua yang berjudul The Role of Regional Anesthesia in Preventing Chronic Post-Surgical Pain. Jadi, kita mengetahui bahwa anestesi regional memiliki peran penting dalam mengendalikan nyeri akut pasca bedah. Namun, bagaimana perannya dalam mencegah nyeri kronis pasca bedah atau kita sebut dengan PSP, Chronic Post-Surgical Pain, dan faktor-faktor yang memengaruhi peran tersebut. Telah hadir narasumber yang kompeten di bidang anestesi regional untuk membahas hal tersebut, yaitu Dr. Lawrence. Sebelumnya izinkan kami membacakan terlebih dahulu CV beliau. Ya, Dr. Lawrence ya menyelesaikan pendidikan spesialis atau SP1 anestesiologi dan terapi intensif di FKUDNA pada tahun 2014. Beliau melanjutkan pendidikan subspesialis atau SP2 anestesiologi dan terapi intensif dengan peminatan anestesi regional dan manajemen nyeri di FKUI dan telah menyelesaikan pendidikan di tahun 2024. Saat ini beliau bekerja di Suci Hospital Peak, kemudian di RS Hermina Bitung dan Podomoro. Eh, Kami sampaikan kepada hari sekalian bahwa pertanyaan dapat diajukan melalui kolom Q&A di sebelah bawah dari aplikasi Zoom. Kemudian terima kasih kami sampaikan eh, kepada Dr. Lawrence atas kesediaannya berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Kami persilakan untuk memaparkan materinya selama 30 menit ke depan. Silakan Dr. Lawrence. Baik, terima kasih. Saya izin share screen. Baik, untuk topik webinar Inasora kita yang kedua, kita akan membahas mengenai peranan dari anestesi regional dalam mencegah nyeri kronik pasca pembedahan. Secara garis besar, eh, topik kali ini akan terbagi dalam 4 topik saja, yakni pendahuluan, kemudian juga mekanisme dari nyeri kronik, kemudian strategi pencegahan, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai bukti-bukti yang telah ada selama ini. Nyeri kronik pasca bedah ini merupakan komplikasi signifikan yang tidak jarang kita jumpai pasca pembedahan. Mungkin bagi sebagian besar di antara kita jarang menemukan kondisi ini dikarenakan jarang dari kita yang mengikuti pasien hingga lebih dari 3 bulan lamanya. Kecuali mungkin bagi teman-teman yang sehari-harinya bekerja di bidang pain, mungkin akan banyak menemui kasus ini. Chronic post-surgical pain ini skala nyerinya bisa sangat berat sehingga mengganggu keseharian dari penderita dan juga mengganggu kualitas hidup dari pasien. Bahkan disinyalir di Amerika sana, nyeri kronik pasca bedah ini menjadi pemicu terjadinya opioid crisis. Sebagaimana kita ketahui, anestesi regional selama ini memiliki peran yang cukup positif dalam mengatasi nyeri akut pasca pembedahan, sehingga kita asumsikan dapat membantu mencegah nyeri kronik pasca bedah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme dan juga bukti-bukti yang telah ada. Nyeri kronik pasca bedah ini sendiri pertama kali itu dideskripsikan di tahun 1998 dalam sebuah artikel di jurnal Pain oleh Crombie dan kawan-kawan, di mana mereka menemukan banyak pasien yang mengunjungi sebuah klinik nyeri itu rata-rata memiliki riwayat pembedahan dan trauma sebelumnya. Kemudian dengan berjalannya waktu semakin banyak
studi-studi dan juga pelaporan kasus tentang nyeri kronik pasca bedah ini, sehingga dirasa perlu untuk dibuat suatu standarisasi, dan akhirnya pada tahun 2019 nyeri kronik pasca bedah ini dimasukkan ke dalam ICD-11. Di sini kita lihat batasan definisi tentang nyeri kronik adalah nyeri yang berkembang ataupun meningkat dalam intensitas setelah adanya prosedur pembedahan ataupun trauma jaringan. Nyerinya sendiri menetap setelah proses penyembuhan, yakni 3 bulan setelah event pencetus. Untuk lokasi dari nyeri bisa berada di area pembedahan dan bisa juga diproyeksikan ke area persarafan yang terkena cedera, dan dapat juga berhubungan dengan dermatom untuk pembedahan ataupun cedera yang berhubungan dengan organ dalam. Penyebab lainnya dari nyeri seperti pre-existing pain condition, kemudian adanya infeksi dan juga keganasan harus dieksklusi dari penyebab nyeri tersebut. Kemudian chronic post-surgical pain ini sering sekali menunjukkan karakteristik nyeri neuropati. Nyeri kronik pasca pembedahan ini harus dibedakan dengan nyeri yang timbul akibat trauma jaringan, akibat kecelakaan ataupun trauma-trauma lainnya. Untuk incidence rate dari CPSP ini bervariasi. Variasinya cukup tinggi, dikatakan dari 5 hingga 85%. Variabilitas ini disebabkan karena perbedaan dari metodologi penelitian. Kemudian juga nyeri kronik ini sendiri dapat berbeda tergantung dari jenis-jenis pembedahan yang ada. Dari jurnal yang diambil dari tahun 2022 ini dapat kita lihat jenis-jenis pembedahan, kemudian juga insiden nyeri kronik yang timbul, itu bisa kita lihat berbeda-beda, seperti abdominal surgery itu insiden nyeri kroniknya berkisar antara 17 hingga 21, kemudian untuk knee arthroplasty itu berkisar dari 13 hingga 44%, kemudian mastektomi itu berkisar dari 11 hingga 57%, untuk tarakotomi insidensinya bervariasi dari 5 hingga 71%. Beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap terjadinya nyeri kronik pasca bedah ini adalah adanya kerusakan saraf, di mana kerusakan saraf ini akan membentuk suatu neuroma. Neuroma ini memiliki sifat hipereksitabilitas dan memiliki kemampuan untuk discharge ektopik spontan. Banyak penyebab diduga menyebabkan sifat hipereksitabilitas ini, yakni adanya perubahan dalam kanal ion sodium, potasium, dan juga kalsium. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya perubahan neuroplastik, di mana paparan saraf sensori terhadap mediator inflamasi dan juga pemberian opioid yang berulang itu akan mengakibatkan terjadinya hyperalgesic priming, di mana stimulus noxious yang kedua akan mengakibatkan respon nyeri yang lebih berat dan lebih intens. Terjadi juga long term potentiation yang merupakan amplifikasi nyeri di neuron ordo kedua di susunan saraf pusat, di mana dikatakan mekanismenya kompleks dan reseptor NMDA ini diduga kuat berperanan penting dalam terjadinya long term potentiation ini. Selain kedua hal di atas, diduga juga ada kontribusi dari immunological, karena ditemukannya sitokin, prostaglandin, kemudian juga fragmen sistem komplement dan substansi lainnya yang ditemukan dalam jumlah besar di daerah luka. Selain di daerah luka, neuroinflamasi di susunan saraf pusat juga telah ditemukan dengan ditemukannya adanya aktivasi dari mikroglia dan astrosit. Ada dua mekanisme utama yang hingga terjadi chronic post-surgical pain ini. Yang pertama adalah kerusakan jaringan, di mana jaringan akan melepaskan mediator-mediator inflamasi yang kemudian akan mengaktifkan nociceptor,
yang kemudian nociceptor akan memberikan sinyal ke cornodorsalis dari medula spinalis yang kemudian akan dihantarkan oleh dua jaras nyeri yakni spinothalamikus dan juga spinoreticularis ke hipotalamus dan kemudian ke korteks cerebral dan dipersepsikan sebagai nyeri. Dalam mekanisme ini dapat terjadi sensitisasi perifer dan juga sensitisasi sentral. Hipersensitisasi perifer ini terjadi karena nociceptor di perifer mengalami penurunan ambang rangsang sehingga adanya stimulus noxious akan dirasakan menguat dengan adanya rangsangan yang pertama tadi. Di lain pihak terjadi juga hipersensitisasi sentral di mana merupakan terjadi hipereksitabilitas dari neuron ordo kedua di medula spinalis dan juga otak. Sensitisasi perifer ini akan menghilang apabila mediator-mediator inflamasi ini mereda. Berbeda halnya dengan sensitisasi sentral yang akan tetap berlangsung, dapat tetap berlangsung meskipun sebenarnya input nociceptif itu sudah mereda. Hal ini secara klinis mungkin kita kenal sebagai proses wind up dan juga long term potentiation, di mana pada proses wind up akan terjadi amplifikasi dari nyeri tadi, sedangkan pada long term potentiation stimulus nyeri tadi akan terasa lebih lama. Akibatnya secara klinis akan kita temui hiperalgesia dan juga alodinia. Kemudian selain mekanisme dari adanya mediator-mediator inflamasi tadi, mekanisme yang kedua adalah terjadinya cedera saraf, di mana cedera saraf tadi akan menimbulkan neuroma seperti yang kita ketahui tadi, bahwa neuroma ini memiliki sifat yang hipereksitabilitas dan dapat menyebabkan spontaneous ectopic discharge. Meskipun beberapa mekanisme yang menyebabkan terjadinya chronic post-surgical pain ini sudah diidentifikasi, namun hanya sedikit ilmu dasar dan juga terapan yang sudah diaplikasikan untuk mengevaluasi beberapa pengobatan spesifik dalam mengalterasi mekanisme tadi. Dan hasil yang ada juga belum konsisten. Para ahli berusaha menerapkan beberapa strategi untuk mencegah chronic post-surgical pain ini. Beberapa strategi tersebut, pertama adalah mengidentifikasi pasien-pasien high risk, kemudian yang kedua adalah menerapkan comprehensive pain management, di mana tidak melibatkan beberapa disiplin ilmu, mungkin seperti fisioterapi dan juga psychological support. Kemudian dari kita juga berusaha menerapkan multimodal analgesia untuk membantu terjadinya chronic post-surgical pain ini. Pada gambar ini dapat kita lihat berbagai faktor resiko yang sudah diidentifikasi dalam menyebabkan terjadinya chronic post-surgical pain. Dibagi menjadi faktor dari pasien, kemudian juga anestesi, kemudian pembedahan, dan juga pre-existing pain. Untuk level evidence-nya, di bagian dalam dengan warna yang lebih pekat ini, itu dianggap sudah konsisten bahwa faktor-faktor tersebut menyebabkan chronic post-surgical pain. Sedangkan di bagian luar, di mana warnanya lebih muda itu, bukti-bukti yang sudah ada itu masih belum pasti. Di sini kita lihat beberapa faktor resiko yang sudah pasti menjadi
penyebab timbulnya chronic post-surgical pain itu adalah dari pasien. Pertama adalah faktor psikologis, di mana pasien dengan tingkat kecemasan dan mungkin sebelumnya sudah ada depresi, kemudian sifat yang mengkatastrofikan nyeri itu memiliki faktor resiko yang lebih tinggi dibandingkan pasien lainnya. Kemudian lower education level, kemudian juga merokok, kemudian adanya komorbiditas, kemudian pasien dengan usia muda itu dianggap memiliki faktor resiko yang lebih tinggi dibandingkan uh, pasien-pasien lainnya. Kemudian untuk anestesi kita lihat belum ada faktor yang resiko yang terbukti konsisten dalam menyebabkan maupun mencegah chronic post-surgical pain ini. Sedangkan dari pembedahan faktor resiko yang sudah konsisten untuk menyebabkan chronic post-surgical pain ini adalah longer duration dan juga pembedahan yang terdapat komplikasi. Kemudian ini adalah yang di luar adalah faktor resiko yang belum pasti, yakni open versus laparoskopi, kemudian pembedahan berulang, kemudian adanya radio ataupun kemoterapi. Kemudian di sini kita lihat yang merah adalah preoperative pain, kemudian preoperative opioid use, kemudian di sini yang paling mungkin sering kita jumpai adalah post-operative pain, di mana post-operative pain dengan intensitas yang lebih berat dan durasi yang lebih lama itu sudah hampir dipastikan dapat menyebabkan chronic post-surgical pain. Jadi dari semua langkah pencegahan tadi, yang pertama adalah mengidentifikasi pasien dengan faktor resiko tinggi, kemudian juga menerapkan comprehensive pain management dengan melibatkan berbagai multidisiplin ilmu, dan yang terakhir adalah multimodal analgesia. Di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai peranan anestesi regional, yang tentunya hanya merupakan salah satu modalitas dari analgesia multimodal ini. Bagaimana anestesi regional mengurangi insiden chronic post-surgical pain ini? Jadi anestesi regional ini mengurangi risiko terjadinya CPSP dengan memblok input nociceptif ke susunan saraf pusat, sehingga diharapkan proses sensitisasi sentral dapat berkurang, bahkan dapat dicegah. Kemudian kita tahu juga bahwa sebagai bagian dari analgesia multimodal, regional anestesia ini dapat mengurangi penggunaan opioid. Seperti yang tadi sudah kita lihat, penggunaan opioid perioperatif baik pre maupun post itu merupakan salah satu faktor resiko untuk terjadinya chronic post-surgical pain ini. Dengan potensial mekanisme itu antara lain adalah opioid tolerance, kemudian perubahan di susunan saraf pusat, kemudian terjadinya fasilitasi dari sensitisasi sentral, dan perubahan dari descending pain pathway. Selama ini tentunya kita sudah banyak mendengar bukti-bukti, kemudian juga literatur-literatur yang sudah ada yang sebagian besar memberikan respon positif terhadap anestesi regional ini. Namun bagaimana sebenarnya bukti-bukti dari anestesi regional ini dalam mencegah chronic post-surgical pain? Di sini ada review terbaru, yakni di tahun 2025, yang saya lihat di jurnal yang cukup terpercaya dari Regional Anesthesia Pain Medicine, dan saya mencoba membuat kesimpulan. Di sini dapat kita lihat tabel-tabel yang menunjukkan studi-studi yang sudah ada selama ini, kemudian dibuat kesimpulannya. Beberapa teknik antara lain epidural, kemudian thoracic paravertebral block, kemudian juga fascial plan box
kemudian juga peripheral nerve block dan juga wound infiltration itu ternyata sudah banyak diteliti. Nanti dapat dilihat sendiri di sini jurnal-jurnalnya. Kita masuk ke bukti mengenai bagaimana anestesi epidural ini mengurangi chronic post-surgical pain. Jadi dikatakan bahwa epidural ini dapat mengurangi hingga setengah kemungkinan resiko terjadinya chronic post-surgical pain pasca open thoracotomy dengan level evidence yang moderate. Sedangkan untuk video assisted thoracoscopic surgery, epidural ini tidak memiliki benefit untuk mengurangi chronic post-surgical pain. Untuk phantom limb pain, dikatakan bahwa datanya itu tidak cukup untuk membuat rekomendasi formal tentang rekomendasi formal untuk epidural analgesia ini. Sedangkan pada operasi laparotomi, hasil yang ada itu masih conflicting. Nah, perlu ditekankan di sini bahwa penggunaan epidural itu semakin hari itu semakin menurun karena teknik-teknik baru itu sudah banyak yang ditemukan dan teknik baru ini lebih diprioritaskan karena implikasinya yang lebih sedikit terhadap penggunaan antikoagulan, kemudian juga mobilisasi dan fasilitasi dari prinsip-prinsip ERAS. Bagaimana dengan thoracic paravertebral block? Jadi untuk thoracic surgery, thoracic paravertebral block ini tidak dihubungkan dengan pengurangan insidence dari chronic post-surgical pain. Namun perlu dicatat bahwa data-data yang ada itu berasal dari kebanyakan dari operasi VATS. Kemudian untuk breast surgery, sintesis data sebelumnya itu menunjukkan adanya benefit. Namun dengan bukti-bukti yang terakhir ini semakin menunjukkan bahwa thoracic paravertebral block hanya memiliki sedikit benefit dalam mengurangi terjadinya chronic post-surgical pain. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai fascial plane blocks yang tentunya terakhir ini semakin populer digunakan karena kemudahannya. Namun perlu diingat bahwa adanya teknik yang bervariabilitas dalam pengerjaannya ini dapat mengurangi konsistensi dalam bukti-bukti yang sudah ada. Untuk erector spinae plane block dikatakan memiliki peran dalam manajemen nyeri kronik, termasuk dalam nyeri kronik miofasial, kemudian juga beberapa kondisi neuropatik. Kemudian untuk tap block itu dikatakan bukti-bukti yang ada itu sangat terbatas untuk menyarankan bahwa tap block ini memiliki peranan penting dalam mengurangi insidence dari nyeri kronik pasca pembedahan. Sedangkan QL itu datanya dikatakan bahwa QL itu tidak mengurangi insidence dari nyeri kronik pasca pembedahan setelah seksio sesar dan pembedahan lainnya. Walaupun mungkin pada beberapa kasus itu ditemukan derajat beratnya chronic post-surgical pain ini lebih rendah dibandingkan kontrol, namun secara klinis itu tingkatnya itu tidak penting. Kemudian untuk serratus anterior plane blocks, ada satu RCT yang menemukan pengurangan insidence dari chronic post-surgical pain ini setelah mastektomi pada bulan ketiga dan bulan ke-6 dan kemudian juga pengurangan derajat beratnya chronic post-surgical pain ini. Namun sekali lagi hanya satu RCT sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut. Bagaimana dengan PEX atau pecto 100? Itu bukti-bukti yang ada itu masih ada yang mengatakan dapat mengurangi, tapi juga ada yang mengatakan tidak, sehingga masih conflicting. Kesimpulannya adalah data yang ada itu sebenarnya masih limited, tetapi mungkin beberapa pendekatan dapat memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan pendekatan lainnya. Bagaimanakah dengan peripheral nerve blocks?
ada 3 peripheral nerve blocks yang sudah diteliti, yakni adalah blok nervus sciatic. Itu ada 3 RCTs, di mana disimpulkan bahwa sciatic nerve block ini tidak mengurangi insidence phantom limb pain, walaupun mungkin outcome nyeri pada minggu keempat itu dapat membaik. Bagaimana dengan ilioinguinal dan iliohypogastric nerve block? Ada 1 RCT yang melaporkan pengurangan insidence chronic post-surgical pain ini setelah diterapkannya ilioinguinal dan juga iliohypogastric nerve block ini pada pembedahan herniotomi dibandingkan kontrol. Kemudian ada juga laporan yang melaporkan bahwa nerve block ini dapat mengurangi insidence CPSP dan juga derajat nyeri setelah seksio sesar. Kemudian peripheral nerve block yang lain adalah kombinasi dari adductor canal block dan juga IPEC yang dikatakan dapat mengurangi resiko terjadinya chronic post-surgical pain hingga 2 tahun setelah operasi total knee arthroplasty. Walaupun perlu dicatat bahwa ini baru hanya 1 penelitian. Bagaimana dengan infiltrasi di luka? Untuk ada penelitian yang meneliti tentang infiltrasi luka ini pada breast cancer surgery dan juga seksio sesar. Meta-analisis telah menunjukkan bahwa wound infiltration ini dapat mengurangi incidence dari chronic post-surgical pain. Meski demikian, untuk jenis operasi lain itu buktinya belum cukup kuat. Jadi sebagai kesimpulan dalam bagian ini dapat kita lihat bahwa gambar di sebelah kiri dengan warna hijau ini adalah positif, di mana teknik-teknik dari regional anestesi ini dapat mengurangi insidence dari chronic post-surgical pain, sedangkan di sebelah kanan dengan warna merah ini belum terbukti dapat mengurangi incidence chronic post-surgical pain. Dan di sini dapat kita lihat bahwa SR adalah systematic review, di mana di sini juga disampaikan bukti-bukti itu berupa systematic review ataukah hanya RCT. Di sini yang di favor selama ini adalah epidural untuk torakotomi, kemudian juga wound infiltration untuk major breast surgery dan juga seksio sesar, kemudian adalah serratus anterior plain block untuk pembedahan daerah mami. Sedangkan untuk peripheral nerve block untuk amputasi, kemudian juga thoracic paravertebral block untuk breast surgery dan juga ESP block untuk breast surgery dan thoracic. Kemudian TAP block untuk berbagai macam operasi, dan kemudian anestesi spinal untuk lower limb arthroplasty itu evidence-nya itu masih tidak mendukung dengan bukti yang studi yang ada ini berupa RCT, kemudian ini adalah systematic review, kemudian RCT, systematic review, dan juga RCT. Kemudian bagaimanakah anestesi regional jika dibandingkan dengan anestesi umum dalam mengurangi insidence terjadinya chronic post-surgical pain ini? Beberapa data menunjukkan bahwa anestesi spinal mungkin memiliki keuntungan analgesia yang lebih lama dibandingkan dengan anestesi umum. Namun demikian, ada 2 RCT yang besar yang menolak menyanggah hal ini. Tapi patut dicatat bahwa RCT ini hanya menginklusikan pasien-pasien dengan resiko rendah dalam terjadinya chronic post-surgical pain ini. Selama ini belum ada data yang berkualitas tinggi yang untuk mendemonstrasikan adanya kelebihan dari satu teknik anestesi dibandingkan teknik anestesi lainnya dalam mengurangi chronic post-surgical pain ini pada 3 bulan dan selanjutnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa peranan dari anestesi regional untuk chronic post-surgical pain ini kemungkinan itu teknik dan prosedur spesifik. Jadi
tidak bisa kita ambil suatu kesimpulan secara umum bahwa teknik ini dapat mengurangi chronic post-surgical pain. Itu harus kita lihat untuk masing-masing teknik dan juga untuk prosedur pembedahan apa. Kemudian dari pasien kohort ini menunjukkan bahwa kemungkinan kelompok pasien yang dapat uh, mendapatkan keuntungan dari anestesia regional ini adalah mereka yang dengan epidural untuk torakotomi, kemudian wound infiltration untuk pembedahan daerah mame dan juga cesarean section. Kemudian juga ada bukti-bukti baru yang mendukung penggunaan blok seratus anterior plane ataupun PEX untuk pembedahan daerah mame. Data-data yang ada ini tidak tidak seperti yang kita harapkan sebenarnya. Namun demikian, ada beberapa pertimbangan yang dapat mengganggu bukti evidence yang ada ini. Di antara lain adalah karakteristik pasien. Kemudian juga kita tahu bahwa banyak sekali faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya chronic post-surgical pain ini. Sehingga mungkin intervensi multimodal ini dapat memiliki pengaruh terhadap terjadinya chronic post-surgical pain. Dibutuhkan studi lebih lanjut dengan menginklusikan pasien-pasien yang beresiko tinggi, kemudian juga dengan sampel size yang adekuat untuk outcome nyeri kronik, kemudian juga dengan menerapkan prinsip-prinsip ERAS. Beberapa limitasi terhadap literatur yang sudah ada hingga kini adalah kebanyakan clinical trial itu hanya melaporkan chronic post-surgical pain itu sebagai outcome sekunder, sehingga sebenarnya itu underpowered untuk menarik suatu kesimpulan yang definitif. Kemudian batasan yang lain adalah definisi dari chronic post-surgical pain itu sendiri yang berubah dengan seiringnya waktu dari tahun 1998, kemudian baru tahun 2019 distandarisasi dalam ICD-11, sehingga perbedaan waktu dan instrumen yang digunakan untuk mengukur dari chronic post-surgical pain ini mungkin berbeda-beda, sehingga sebenarnya sulit untuk mensintesis suatu kesimpulan. Akhirnya take home message-nya adalah untuk evidence base dari peranan anestesi regional dalam mencegah chronic post-surgical pain itu sebenarnya masih modest dan dibutuhkan penelitian lebih lanjut dengan dengan metodologi yang lebih sempurna untuk menyimpulkan bagaimana peranan dari anestesi regional ini dalam mencegah chronic post-surgical pain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Lawrence atas pemaparan yang detail tentang peranan anestesi regional untuk mencegah ya nyeri kronis pasca bedah. Baik, kita undang Dr. Lili untuk hadir on cam. Kita akan lanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab. Senior dan sejawat yang mengikuti webinar kali ini diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan atau diskusi pada kolom Q&A. Bisa dilihat pada sisi bawah dari aplikasi Zoom, senior dan sejawat sekalian. Baik, kami akan mulai diskusi. Yang pertama, ini ada satu pertanyaan ditujukan ke Dr. Lili ya. Mohon maaf nih, sorry ketemu orangnya. Nah, mungkin bisa jawab bersama ya, Dr. Lili dan Dr. Lawrence. Ini ada pertanyaan. Pada beberapa kasus seperti pasca bedah total knee replacement,
pada pasien geriatri, ada beberapa jurnal yang menyatakan bisa menyebabkan pneumonia karena inflamasi dan nyeri yang terjadi. Apakah dengan tindakan blok regional post operatif dapat mengurangi hal tersebut? Nah, mungkin bisa eh, dibantu dulu. Mungkin Dokter Lawrence bisa memberikan sedikit insight-nya terkait pertanyaan tersebut. Uh, Tentunya anestesi regional itu untuk keuntungannya terhadap komplikasi pasca bedah itu sudah bukti yang ada itu sudah kuat ya dokter. Oh, bahwa anestesi regional itu bisa mencegah komplikasi mulai dari respirasi, kemudian juga timbulnya mediator inflamasi yang kita tahu mediator inflamasi kemudian ini dapat berakibat buruk ke pasien sendiri. Jadi saya rasa ia dapat mengurangi komplikasi seperti misalnya pada kasus geriatri itu eh, bisa membantu mengurangi kejadian seperti pneumonia. Demikian menurut saya. Ya, ya jadi mungkin mekanismenya eh, ketika nyeri teratasi dengan baik, mobilisasi pasien tentu akan baik juga. Nah, salah satu memang kita ketahui bersama bahwa salah satu faktor risiko radang paru itu adalah imobilisasi ya. Kemudian kalau kita memang sudah kontrol nyerinya dengan multimodal analgesi dengan keterlibatan anestesi regional di situ, tentu mobilisasi pasien-pasien bedah akan membaik sehingga segala risiko yang terkait dengan imobilisasi dapat kita hindari. Mungkin Dokter Lili ada tambahan atau ada insight yang lain terkait pertanyaan yang tadi terkait dengan manfaat penggunaan regional anestesi atau blok pasca bedah untuk mengurangi risiko pneumonia pasca total knee replacement. Sebenarnya dari yang jawaban dokter Flores sudah cukup, cuman mungkin lebih pas kalau misalnya perioperatif. Jadi peri kan sejak sebelum, kemudian selama operasi dan juga pasca. Pada saat kita sebelum melakukan tindakan operasi pun biasanya kita memang menggunakan neuraksial dan juga blok juga sebelum pasien tersebut selesai operasi. Jadi sebenarnya mungkin lebih pas kalau perioperatif akan mengurangi, iya pasti. Karena dengan nyeri yang tertangani, pasti pasien akan lebih bisa melakukan mobilisasi. Karena nyerinya lebih tertangani, sehingga pasien untuk mengalami tirabaring juga lebih kecil, sehingga pasien untuk melakukan pergerakan lebih nyaman, lebih tidak sakit, mobilisasi baik, sehingga tentunya resiko untuk pneumonia akibat pasien terlalu lama berbaring pun juga lebih kecil resikonya. Demikian dokter, terima kasih. Ya, ada tambahan dari Dokter Lili ya. Jadi bisa diberikan mungkin dari awal ya sebelum pembedahan atau bisa dipertimbangkan juga pasca bedah tergantung pada tujuan dilakukan blok regional tersebut. Baik, terima kasih atas pendapatnya atau informasinya. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ini bisa dikaji bersama. Apakah lidocain intravena bisa digunakan untuk pencegahan? Misalnya ini, mungkin ya kita konteksnya kita bawa ke ranah pencegahan begitu. Chronic post-cervical pain itu umumnya kalau lidocain intravena itu biasanya dipakai sebagai salah satu regimen yang digunakan pada opioid free anesthesi. Dari Dr. Lidi ada insight terkait dengan manfaat lidocain intravena tersebut. Nah, ini merupakan salah satu obat yang diberikan untuk teknik pembiusan tanpa opioid. Untuk lidokain, sebenarnya selama pasien banyak sebenarnya fungsinya untuk lidokain ini, termasuk salah satunya untuk post operative pain. Nah, lagi pada saat ini memang sedang berkembang sekali opioid free anesthesia, di mana kita tidak menggunakan opioid untuk mengurangi resiko terjadinya nausea dan vomiting pasca operasi.
Karena dengan penggunaan lidokain ada agen lain sebenarnya bisa kita pakai seperti dexmedetomidine eh, selama dan juga pasca untuk mengurangi resiko mual muntah pasca operasi. Seperti ini juga akan dibahas ya besok sama guru kita ya. Jadi ini nanti ada segmennya sendiri. Mungkin dari dokter Lawrence mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih. Iya, lagi ngetren ya penggunaan IV lidocaine ini. Eh, ya, mungkin akan dibahas lebih lanjut besok. Cuman di sini mungkin saya menambahkan bahwa untuk menggunakan lidocaine harus selalu diingat bahwa anestesi lokal itu dapat menyebabkan timbulnya las, sehingga penggunaannya harus selalu berhati-hati eh, dengan dosis yang terhitung. Kemudian juga em, harus selalu memiliki antidot, yakni mungkin lipid emulsion ya, harus selalu tersedia. Ya, baik insight-nya Dokter Lili dan Dokter Lawrence. Ya betul, penggunaan lidocaine ini umum digunakan pada teknik opioid free anestesi ya. Jadi memang ada beberapa perkembangan bukti yang memang menunjukkan efektivitas pemberian lidocaine intravena untuk pencegahan CPSP, tapi tentu seperti tadi disampaikan oleh Dokter Lawrence, tentu efektivitas tersebut itu sangat dibatasi. Nah, baik dari sisi pasiennya begitu ya, dari sisi anestesi tentu paling tidak ketiga hal tersebut atau tadi disampaikan ada 4 faktor ya, termasuk nyeri basalnya atau modal nyeri pada bedahnya bagaimana itu tentu akan mempengaruhi aktivitasnya. Ya, memang tidak ada simpulan secara umum penggunaan apa efektivitas lidocaine intravena ini juga sesungguhnya itu menjadi salah satu mekanisme yang diduga dari penggunaan regional anestesi. Jadi efek regional anestesi tidak semata-mata karena efek lokalnya pada eh, transmisi demikian begitu ya dari penghambatan dari eh, sistem saraf begitu, tetapi juga dari efek sistemik yang ditimbulkan dari lokal anestesi yang diberikan. Sudah banyak literatur yang menyatakan hal tersebut. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Seperti kita tahu, chronic post-surgical pain atau CPSP itu faktor utamanya karena nyeri akut pasca operasi yang tidak tertangani dengan baik. Apakah jika dalam 48 sampai 72 jam pertama bisa tertangani dengan baik, CPSP masih bisa terjadi? Nah, ini sudah tadi disampaikan nih sama Dr. Lawrence. Bisa diberikan informasi atau insight kembali dokter tentang dampak dari akut pain terhadap CPSP. Apakah hanya akut pain saja yang berkontribusi kepada CPSP atau ada hal yang lain? Silakan. Ya, seperti yang tadi sudah dibahas dalam salah satu slide bahwa nyeri akut postoperatif itu merupakan salah satu faktor risiko penting untuk terjadinya chronic post-surgical pain ini. Sehingga penanganan nyeri akut itu tentunya dapat berkontribusi dalam mengurangi insiden dari chronic post-surgical pain ini. Namun perlu selalu diingat bahwa insiden chronic post-surgical pain ini adalah multifaktorial, sehingga selain penanganan nyeri akut tentunya juga kita harus secara komprehensif dan diperhatikan sisi-sisi dari individual. Jadi kita mengobati pasien itu tentu harus apa, memahami apakah ada faktor pencetus lainnya, kemudian tentunya faktor pencetus lainnya juga kita uh, atasi. Demikian Dokter Agung, mungkin ada tambahan dari Ya, moderator sendiri. dari Dokter Lili dulu, ada yang ingin ditambahkan Dokter Lili tentang pencegahan CPSP? Seperti tadi sudah dibahas oleh Dokter Lawrence bahwa tentunya ada beberapa hal yang menjadi faktor resiko.
yang meningkatkan risiko pasien untuk mengalami CPSP, di mana walaupun sebenarnya pertanyaannya apakah masih bisa terjadi, saya rasa masih bisa, karena kan tiap pasien itu variatif. Mereka berbeda dari latar belakang, apakah mereka jangan-jangan sebelumnya sudah memiliki nyeri atau pre-existing pain sebelumnya, kemudian ada faktor resiko yang lain, gender, dan sebagainya. Tentunya hasil setiap pasien akan berbeda, saya rasa, Dokter Agung. Terima kasih. Ya, terima kasih insight-nya Dokter Lili. Jadi betul, senior dan sejawat sekalian, bahwa tentu kita ketahui bersama nyeri akut pasca operasi ini yang memang kalau tidak tertangani dengan baik merupakan salah satu faktor ya, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya CPSP. Oleh karena itulah penggunaan multimodal analgesia dengan menggunakan teknik regional anestesia itu eh, apa dibuat gitu ya, dibuat pedomannya begitu dengan tujuan untuk memberikan tata laksana nyeri akut yang baik. Namun demikian, seperti yang tadi saya sampaikan, ada banyak faktor yang berpengaruh sehingga walaupun kita sudah berusaha untuk mengontrol nyeri pasca bedah, nyeri akut pasca bedahnya dengan baik, risiko CPSP masih bisa terjadi, saudara sekalian. Nah, oleh karena itu, dalam konteks upaya pencegahan yang kita lakukan, maka kita akan berusaha melakukan upaya yang terbaik, paling tidak untuk melakukan upaya pemberian analgetik yang optimal pasca bedah, ya, termasuk juga mengidentifikasi faktor-faktor yang berisiko menyebabkan itu terjadi. Seperti Dokter Lalu sampaikan, misalnya pada kasus amputasi. Nah, itu risikonya juga masih tetap tinggi walaupun penanganan nyeri pasca bedah, penanganan nyeri akut pasca bedah itu sudah optimal. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalisasi upaya-upaya untuk mengurangi CPSP. Tentu mungkin tidak bisa dicegah sempurna, tetapi kita bisa upayakan untuk menekan insiden dari CPSP tersebut. Terima kasih. Izin dilanjutkan ke pertanyaan sebelumnya. Nah, ini ada pertanyaan. Ruang lingkup regional anestesi sebenarnya mencakup pain management juga ya, atau sebaliknya? Terima kasih. Nah, ini mungkin bisa menyampaikan insight Dr. Lawrence dan Dr. Lili. Ini ada pertanyaan tentang ruang lingkup regional anestesi. Ya. Mungkin bisa disampaikan insight-nya. Apakah mencakup pain management atau sebaliknya? Gitu. Kalau dari saya, sebenarnya dari pain itu sendiri, sebenarnya regional anestesi adalah bagian dari penanganan pain, termasuk baik dengan terutama ya untuk regional anestesi dengan ultrasound guided. Jadi sebenarnya regional anestesi sendiri itu sebenarnya salah satu dasar dalam penanganan pasien nyeri. Sedangkan nyeri sendiri sebenarnya cakupannya lebih luas karena penanganan nyeri kan bisa dengan fluoroscopy guided misalnya, atau bahkan dengan yang lebih advance lagi dengan surgical teknik seperti itu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Dokter Lawrence, ada tambahan? Dari sih yang dokter Rili sampaikan itu udah benar ya. Jadi regional anestesi itu dapat menjadi pain management, kemudian pain management itu sendiri dapat terdiri dari anestesi regional. Ya, oke. Baik, terima kasih atas insight-nya. Jadi, sendirian sejawat, jadi regional anestesi kalau kita lihat ya, itu bisa dalam konteks dia adalah teknik. Jadi kalau kita bisa sebut di satu sisi kita memandangnya, bisa kita melihat regional anestesi itu menjadi satu teknik. Jadi teknik regional anestesi. Teknik regional anestesi bisa digunakan baik untuk kepentingan anestesi atau pembiusan dan juga bisa digunakan untuk kepentingan analgesi atau penanganan nyeri. Ya. Jadi konteksnya adalah teknik tersebut dapat digunakan dalam konteks pemberian atau fasilitasi pembedahan dengan pembiusan atau untuk tata laksana nyeri juga bisa. Misalnya
pada kasus trauma atau pada kasus nyeri kronis pun, maka teknik regional anestesi itu dapat diberikan untuk mengatasi nyeri pasca trauma maupun nyeri kronis. Sehingga dengan demikian, apakah ini suatu hal yang terpisah bumi dan langit? Tentu tidak. Banyak organisasi-organisasi di level internasional yang untuk organisasi kita di regional anestesi itu di dunia itu ada 6 organisasi yang terlibat di situ yang utamanya itu di Eropa yaitu European Society of Regional Anesthesia and Pain Therapy atau ESRAI kita sebut demikian ya. Sehingga kedua hal ini tentu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya dan akan menjadi satu kesatuan untuk kepentingan pasien atau pelayanan bagaimana kita yang bergerak dalam bidang terapi nyeri atau manajemen nyeri bisa memberikan pelayanan untuk kepentingan pasien, bagaimana pasien mendapatkan hak-haknya, bagi kita sebagai dokter anestesi, untuk mendapatkan pelayanan yang nyaman setelah menjalani prosedur atau terhadap keluhan nyeri, baik nyeri akut maupun nyeri kronis yang dialami oleh pasien. Oke, terima kasih. Kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih dari Dokter Nur. Selamat pagi, Dokter Nur. Izin mau bertanya, apakah blok peritonsilar pada operasi tonsilektomi masih efektif untuk nyeri post-op dan perdarahan post-op bila teknik operasi tonsilektomi sekarang yang menggunakan alat minimal perdarahan tersebut? Nah, ini coba apa Dokter Lili sama Dokter Lawrence ada pengalaman nggak tentang penggunaan blok peritonsilar pada operasi tonsilektomi? Mungkin bisa diberikan sharing pengalamannya. Penggunaan blok peritonsilar sebenarnya pada prinsipnya syaratannya sama, apakah dia mau melakukan dengan pendekatan endoskopi misalnya, ataupun dengan cara yang konvensional. Saya rasa karena daerah persyarafannya masih sama, dokter Nur, saya rasa cukup efektif. Walaupun saya sendiri dalam praktis saya tidak melakukannya. Terima kasih. Iya, kalau Ya, saya Dokter sendiri juga Lawrence. selama ini tidak memakai blok peritonsilar ini. Kemudian untuk bukti literaturnya itu saya belum menemukan tuh yang mendukung penggunaan blok peritonsilar ini pada operasi tonsil. Mungkin Ya, Dokter Agung mungkin ada menambahkan. tipsnya dari Dokter Lili atau Dokter Lawrence, ada tips nggak kalau biasanya operasi TE gimana strategi eh, pain manajemennya biasanya digunakan? Yang selama ini biasanya digunakan gimana biasanya kalau ada kasus-kasus tonsilektomi begitu strateginya umumnya bagaimana yang digunakan, Dokter? Kalau saya memang karena operasi tonsilektomi sendiri itu sangat nyeri. Jadi saya biasanya akan combine dengan remifentanil drip seperti itu Hmm. dokter kurang lebih. Jadi sehingga kita ketika menggunakan remifentanil kemudian di drip sesuai dengan dosis yang diperlukan. Biasanya kita titrasi antara 0,05 sampai kurang lebih 0,1 atau 0,2 mikro per kilo per menit. Kemudian kalau Mhm. untuk gasnya pun kadang-kadang karena kita udah pakai remifentanil ataupun kita combine juga dengan rekokol, biasanya dosis untuk sevofluran ataupun desfluran biasanya kita kecilkan. Itu aja dokter. Kemudian untuk penanganan pasca operasi pun biasanya memang dari intravena dokter. Untuk blok biasanya saya belum banyak melakukan ataupun sebenarnya belum pernah melakukan juga untuk melakukan peritonsillar block seperti itu. Mungkin Ya, sebenarnya yang saya ya, tahu melakukan banyak itu dan dilakukan penelitian itu adalah dokter Priambodo, dokter. Terima kasih. ya. Terima kasih Dokter Lili. Dokter Lawrence, ada pengalaman best practice-nya yang dilakukan selama ini kalau pada operasi tonsil, teknik Hmm, untuk multimodal analgesinya bagaimana? iya, ada sih beberapa literatur dok yang mungkin menyarankan blok sphenopalatine ganglion ya. Hmm. Tapi saya sendiri juga belum rutin melakukannya.
Mungkin Dokter Agung Ya, ada terlalu pengalaman. terlalu advance ya. Nah, Terlalu advance ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi, kalau saya pribadi, izin Dokter Nur, saya juga tidak mengerjakan blok peritonsiler pada operasi TE. Mungkin sejawat yang lain, senior saya lain ada yang mengerjakan, mungkin bisa berbagi di kolom Q&A bagaimana efektivitas dan teknik tersebut. Jadi, pada prinsipnya kalau kami melihat acuan evidence base-nya, kalau kita mengacu di prospek, jadi Esra ya dia punya satu task group khusus namanya prospek ya, prosedur spesifik post operative pain management. Nah, itu di tahun 2019 mengeluarkan rekomendasi untuk tata manajemen nyeri untuk pasien TE itu menggunakan basic analgesia, paracetamol dan NSAID, kemudian menggunakan dexamethasone intravena ya. Kemudian pasca bedahnya itu dilanjutkan termasuk penggunaan rescue opioid dan ketika ada kendala pada penggunaan paracetamol dan NSAID maka boleh diberikan beberapa alternatif obat lainnya seperti adjuvan ataupun dengan penggunaan ketamin. Demikian. Jadi ada juga dulu pernah disampaikan pemberian uh, gauss sub ketamin. Jadi pada kasa ketika melakukan hemostasis itu ditambahkan ketamin. Nah, jadi ketamin topikal begitu. Ada juga yang sudah melakukan dulu pernah melakukan penelitian atau penggunaan klinis ketamin topikal untuk operasi TI. Mungkin demikian bisa menambah insight terkait dengan manajemen nyeri pada operasi TI. Kemudian izin dilanjutkan ke pertanyaan Dr. Muhammad Arif Fadli. Apakah masih ada tempatnya pada operasi kolesistektomi pasien dilakukan spinal anestesi dengan menggunakan morfin intratekal, kemudian dilakukan general anestesi, dan setelah operasi selesai dilakukan quadratus lumborum block. Nah, ini berarti melakukan apa namanya CSGA ya, Combined Spinal General Anesthesia ya, plus postoperatif PNB. Nah, mohon insight-nya boleh di Dokter Lili dulu terkait dengan teknik seperti ini bagaimana, Dok? Semua teknik itu sebenarnya baik. Ya, maksudnya apakah ini kan kita tujuannya adalah untuk multimodal analgesia. Dalam opini saya, masih boleh dokter silakan dilakukan. Sekiranya dokter berpikir bahwa ini akan memberikan uh, benefit yang lebih untuk pasien. Tapi kan setiap pasien tidak bersama ya dok. Kadang-kadang ada pasien yang sangat mudah untuk mengalami mual muntah gitu. Kalau kita melakukan spinal dengan morfin kan kita selalu udah pasti kita memikirkan kemungkinan pasien nausea ataupun vomiting ya dok pasca operasi gitu. Tapi untuk nyeri pasca operasi saya sangat jujur sangat setuju penggunaan morfin. Bahkan kalau misalnya dokter misalnya mau combine juga fentanyl dengan morfin intratekal sebagai intraoperasi analgesia dan juga pasca operasi untuk morfinnya, saya juga setuju dokter itu nggak masalah. Kemudian kalau misalnya apakah dokter sudah lakukan neuraksial, kemudian dokter GA itu oke, oke juga dok, nggak ada masalah. Yang penting kan kita melakukan yang terbaik untuk pasien. The last one ini adalah tentang QL block. Saya kalau di posisi dokter mungkin spinal sama GA aja sih dok. Kalau QL blocknya balik lagi ini adalah interfasial block ya dok. Jadi interfasial itu artinya penyebarannya tidak pasti. Tetapi kalau untuk laparoskopik kolesistektomi ataupun kolesistektomi open yang posisinya agak tinggi mungkin lebih baik dilakukan yang transmuskular dokter. Yang berbatasan di bagian agak di belakang transmuskular berbatasan dengan psoas ya dok. Jadi agak dalam dok gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma pakai yang QL lateral ataupun yang lateral saya rasa ataupun yang anterior sepertinya kurang efektif dok. Jadi dokter mungkin kalau misal mau pakai QL baiknya yang transmuskular aja dokter ataupun yang ya yang berbatasan dengan sosnya agak di belakang sehingga dia akan lebih dekat dengan um, para vertebral ya dok. Jadi lebih efektif mungkin penyebarannya. Tetapi kalau saya di posisi dokter, mungkin kalau misalnya dokter sudah melakukan spinal, saya nggak akan melakukan lagi sih dok untuk QL-nya gitu. Kecuali misalnya dokter pembiusan total murni, saya mungkin saya combine dengan QL seperti itu. Terima kasih. Ya.
Baik, terima kasih Dokter Lili. Ini sudah dikasih apa insight-nya ya. Kalau misalnya sudah di GA, maka tinggal ditambahkan QL block gitu ya. Atau kalau misalnya sudah di spinal, maka QL-nya nggak usah kalau memang mau di GA gitu ya. Karena sudah ada morfinnya gitu ya di spinal ya dok ya. Ya, Dokter Lores mungkin ada tambahan terkait teknik atau ada rekomendasi teknik yang lain atau tentang pemilihan bloknya mungkin ada yang rekomendasi blok ini kita ada dua lah ini. Kita bisa berpikir ini kolestoktominya open dan laparoskopi. Kalau laparoskopi bagaimana, kalau open bagaimana. Tentu pasti ada perbedaan nanti eh, ininya. Kalau saya setuju dengan Dokter Lili, untuk teknik itu apa saja itu semua sebenarnya baik, cuman perlu selalu dipertimbangkan risk dan benefit. Risknya bagaimana terhadap mobilisasi pasien, kemudian efek samping mual muntah, kemudian benefitnya seperti apa yang tentunya harus selalu dipertimbangkan secara individual untuk setiap pasien, dok gitu. Kalau untuk blok yang satu apakah lebih superior dari yang lain, saya rasa di RSCM sendiri lagi dilakukan penelitian ya dok ya tentang combine spinal dengan GA plus atau versus GA sendiri terhadap laparoskopi kolesistektomi ini ya. Hasilnya belum tahu saya bagaimana itu dok jadinya. Ya, mari kita tunggu publikasinya ya. Eh, jadi eh, terkait dengan kolisistektomi ini, maka tentu tergantung pada ini tindakannya dengan laparoskopi atau dengan open. Jadi baik dengan laparoskopi atau open, kedua teknik ini kalau kita lihat itu mungkin saja dilakukan. Tergantung sekarang ketika pemilihan teknik anestesi, yang pertama kita harus ingat adalah for patient gitu ya. Tujuannya adalah untuk patient safety. Dalam memilih teknik anestesi, pertama tentu pikiran kita adalah teknik mana yang kita pilih yang paling aman buat pasien. Itu kata kunci yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita memilih teknik yang mau dilakukan adalah teknik mana yang saya kuasai. Ya, tentu mungkin ada rekomendasi teknik, tetapi kita tidak menguasainya, maka itu bisa kita skip ke pilihan berikutnya. Jadi, tidak ada konteks dalam pemilihan itu mungkin benar dan salah, tetapi mungkin bisa kita pertimbangkan yang eh, mana yang lebih baik, begitu ya. Kombinasi teknik anestesi, baik kombinasi anestesi umum dan anestesi regional, ataupun kombinasi anestesia neuraksial dengan anestesia atau blok saraf tepi itu bukan suatu hal yang aneh atau bukan suatu hal yang dilarang. Itu suatu hal yang boleh dilakukan dan sah-sah untuk dilakukan. Nah, pemilihan kombinasi inilah yang harus kita pertimbangkan dengan matang-matang. Seperti tadi, ketika salah satu misalnya anestesi umum atau anestesi spinal ini sudah cukup, itu boleh nggak tunggal? Boleh. Berarti pasca bedahnya kita mesti kasih tambahan Doxara perifer untuk mengatasi nyeri pasca bedah. Kalau kita memilih tindakan dengan spinal anestesi dan sudah memberikan morfin intratekal, maka kebutuhan blok saraf tepinya sudah tidak ada atau boleh kita tidak melakukan blok lagi. Tetapi kalau kita melakukan blok spinal dengan murni, maka masih ada kebutuhan untuk dilakukan blok saraf tepi. Nah, apakah boleh digabungkan keduanya? Silakan. Pasti dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, kasus per kasusnya bagaimana. Yang penting tadi, reasoningnya ketika kita memilih adalah patient safety. Kedua adalah apa teknik anestesi yang paling atau yang saya kuasai, sehingga saya bisa memberikan pembiusan yang terbaik dan aman bagi pasien. Mungkin demikian tambahan yang bisa kami berikan. Izin melanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Christian Felix.
Selamat pagi, terima kasih banyak atas sharingnya. Izin bertanya, oh ya nggak apa-apa. Bagaimana rasionalisasi penggunaan jarum non-PMB, misalnya jarum spinal atau penggunaan jarum biasa ya, yang untuk injeksi untuk tindakan PMD terkait dengan ketersediaan dan kajian biaya. Kemudian bagaimana dari segi keamanan dan best practice yang direkomendasikan. Nah, ini materi yang menarik atau isu yang menarik juga. Ini mudah-mudahan bisa dibahas di webinar berikutnya. Dari Dr. Lawrence bisa memberikan tanggapan dulu terkait dengan penggunaan eh, non jarum PNB untuk PNB. Silakan, Dok. Iya, jadi eh, penggunaan jarum non blok itu pada eh, tindakan blok saraf itu berisiko ya dok, karena kita ketahui ujung jarumnya itu berbeda antara jarum spinal ataupun jarum biasa dengan jarum yang digunakan untuk blok. Jarum yang digunakan untuk blok khusus itu tentunya sudah didesain sedemikian rupa sehingga dapat membantu mengurangi cedera saraf. Mungkin kalau untuk penggunaan jarum yang non-blok itu masih aman untuk digunakan pada facial plan blocks, dok. Tapi kalau untuk blok saraf sebaiknya tidak ya, dok. Itu dari saya, dok. Oke, terima kasih Dr. Lawrence. Dr. Lili bisa disampaikan. Dari sepemahaman saya, dok, misalnya dokter tinggal, misal kalau misalnya bekerja di daerah yang sangat rural, ataupun misalnya di daerah yang sangat tidak cukup untuk masalah jarum ya dok ya. Sebenarnya kalau ditanya boleh atau tidak, idealnya dokter, idealnya sebenarnya tidak boleh karena sebenarnya jarum untuk jarum kita spinal itu kan tajam ya dok ya, ujungnya tuh tajam. Sedangkan kalau misalnya jarum blok itu yang pertama dia itu terlihat pada saat kita melakukan ultrasound. Yang kedua dia ujungnya itu short bevel dok, jadi dia agak tumpul. Jadi ketika kita melakukan blok itu kan kita kadang menembus sebuah fascia ya dok, ataupun seperti paraneural sheath atau seperti itu, sehingga ketika kita melakukan tembus itu kan terasa dok gitu. Jadi tapi ya itu salah satu kelemahannya adalah kita tidak bisa merasakan pop yang biasanya kita rasakan pada penggunaan jarum blok yang idealnya dok gitu. Sehingga kalau seandainya dokter terpaksa sekali dan memang pasien itu memang sangat diuntungkan ya dalam tanda petik sangat mendapatkan keuntungan dengan blok yang dokter lakukan, boleh dipertimbangkan, namun dokter harus yakin betul bahwa jarum dokter itu terlihat pada saat dokter melakukan ultrasound. Sedangkan jarum spinal itu setahu saya yang kita pakai sehari-hari kan nomor 27 ya dok ya. Mungkin itu agak susah dok. 27 ataupun 25 mungkin masih terlihat. Cuman kalau 27 saya rasa hampir tidak terlihat dok kalau misalnya dokter pakai ultrasound seperti itu. Sehingga kalau misalnya memang di daerah rural sekali dan dokter rasa kemungkinan pasien ini untuk mendapatkan keuntungan dengan dilakukan tindakan blok tersebut, silakan dokter. Tapi saya idealnya memang tidak dilakukan dok seperti itu. Karena ya resiko kalau misalnya terkena syaraf dia akan gampang cedera dokter gitu. Sedangkan kita dalam blok sehari-hari aja yang sudah menggunakan jarum blok yang ideal itu masih sangat tinggi atau masih sangat mungkin lah kita mencederai syaraf ya dok. Apalagi tindakan perineural block gitu dok. Mungkin kalau misalnya interfacial seperti tap block misalnya itu mungkin dokter masih bisa dok. Cuman kalau untuk perineural mungkin ya sebaiknya jangan sih dok. Karena kita tindakan dengan jarum blok yang ideal saja masih bisa resiko mencederai syaraf dok. Terima kasih dok. Ya, baik. Terima kasih atas insight-nya Dr. Lawrence dan Dr. Lili. Jadi terkait bagaimana penggunaan jarum nerve block ya. Jadi kalau kita mengacu pada ideal, tentu seluruh tindakan blok saraf tepi sebaiknya atau secara ideal menggunakan jarum peripheral nerve block. Jadi kita bagi dua dulu ya. Ketika kita melakukan tindakan
blok saraf tepi, tentu yang pertama itu ada yang berbasis landmark dan peripheral nerve stimulation, kemudian yang kedua adalah berbasis ultrasonografi atau ultrasonic guided ya. Saat ini yang kita rekomendasikan tentu yang berbasis ultrasonografi di mana kita bisa melihat jarum atau bisa kita melihat struktur dengan baik ya. Kalau senior dan sejawat menggunakan PNB dengan teknik peripheral nerve stimulator atau PNS, maka sudah pasti harus menggunakan jarum PNB karena yang bisa melakukan simulasi hanya jarum PNB yang ada simulator needle dia, begitu ya. Kalau memang untuk USG, nah ini kemungkinan pertanyaannya untuk ultrasonografi. Nah, ultrasonografi bagaimana pemilihan PNB gitu ya. Jadi kalau saya mungkin bisa memberikan pendapat demikian bahwa jika senior dan sejawat melakukan blok saraf tepi pada level root dan plexus, demikian ya, itu sebaiknya menggunakan PNB, ya, sehingga nanti tactile sensingnya, jadi saat senior dan sejawat menembus fascia itu terasa dia. Itulah salah satu yang membedakan jarum PNB dan jarum biasa. Jadi karena dia dibuat sudutnya lebih landai demikian ya, sehingga ada sensasi saat menembus fascia. Oke. Kemudian kalau mengerjakan tindakan yang superficial di mana arah jarumnya bisa membentuk sudut hampir 90 derajat atau landai terhadap gelombang ultrasonografi, maka itu masih dapat menggunakan jarum selama needlingnya baik ya. Jadi ada harus praktis needling terlebih dahulu. Karena kenapa? Seperti tadi, kalau struktur di bawahnya adalah struktur-struktur yang penting seperti mengerjakan tap block, maka terkadang ketika kita menggunakan jarum yang ujungnya tajam, itu risikonya tembus ke peritoneum demikian. Nah, kadang karena needling kita belum baik. Kalau memang dia kita memakai jarum PNB, itu sangat terasa dia. Penembusan fascia itu pasti akan sulit, saat menembus pasti akan terasa tactile pop-nya atau tactile sensation-nya. Nah, atau pop itu akan terasa dia. Kemudian kelebihan jarum PNB, terutama yang dikhususkan untuk ultrasonografi, ya, maka dia ada namanya 360 biasanya dibuat ya, bahwa di ujungnya di sekitar 2 cm pada tip itu akan diberikan takik-takik oleh produsennya sehingga gelombang ultrasonografi itu akan berpendar dan lebih mudah untuk dilihat. Demikian. Jadi contoh kalau saya kasih case praktis, boleh nggak menggunakan jarum spinal untuk tap? Silakan. Yang penting selama prosesnya bisa dilihat dengan baik. Kalau belum, lebih baik jangan. Artinya praktis kita harus dicoba dulu ya. Dan itu pun tidak bisa pada kasus-kasus pasien yang gemuk. Kalau dinding abdomennya sangat tebal, maka itu akan sulit untuk dilihat. Yang bisa juga digunakan dengan jarum non PNB itu misalnya menggunakan melakukan blok saraf tepi pada terminal nerve, misalnya menargetkan medial nerve, itu masih memungkinkan karena tempatnya superficial dan jarumnya landai sehingga sangat mudah untuk dilihat. Ya, jadi kata kuncinya tentu adalah bagaimana keterampilan kita dalam melakukan tindakan tersebut. Jadi demikian yang bisa kami berikan atau sampaikan terkait dengan penggunaan jarum PNB. Semoga bisa menjawab ya, Dr. Christian Felix. Izin melanjutkan ke Dr. Budi Waluyo. Selamat pagi, menyambung pertanyaan ruang lingkup tadi. Untuk DRS tipe D yang jauh dari seorang SPAN konsultan, bolehkah kami mengerjakan dan sampai batas mana? Misalnya kasus burn. Terima kasih. Silakan, Dokter Lili dulu deh sekarang. Terkait dengan apakah boleh nggak teman-teman dokter anestesi? Pasti boleh lah. Mengerjakan blog boleh, pasti Ya, boleh. mm, ya, Silakan dokter, nggak ada masalah dokter. Cuman ini ya, yang saya dokter. bingung ini burnnya gimana dok? Maksudnya burn di daerah Mungkin mana tata misal laksana atau kasus luka bakar bagaimana gitu ya? oh Kasus luka kalau bakar mungkin maksudnya. kasus luka bakar Manajemen untuk kasus yang luka bakar. pasti kan kalau Pain melakukan manajemen. tindakan blok
blok misalnya pada pasien yang mengalami luka bakar, pasti kita memastikan bahwa kita tidak melakukan injeksi atau penyuntikan pada daerah yang mengalami luka bakar ya dok ya, karena meningkatkan resiko infeksi sih dok. Kalau ini berkaitan dengan luka bakar dan blok, maksudnya seperti itu. Tapi kalau untuk blok single shot, saya rasa boleh dilakukan dokter, tidak ada masalah. Oke. Asal alat suportifnya ada ya dok. Thank you dok. Ya, Dr. Lawrence ada tambahan? Tidak ada, Dok. Iya. Jadi izin Dokter Budi Waluyo. Jadi untuk terkait dengan boleh atau tidak itu nanti standarnya mengacu pada standar profesi. Nanti di standar profesi itu akan terlihat nanti standar kompetensinya seperti apa. Sepanjang yang kami ketahui bahwa dokter anestesi boleh mengerjakan pain management, ya, dalam konteks blok-blok saraf boleh. Nanti kita tunggu, saat ini sedang disusun standar profesi oleh kolegium. Nanti kita lihat mana yang level, nanti ada level leader, kemudian ada level core apa namanya, core-nya, ada yang level misalnya nanti diizinkan untuk mengerjakan karena apa selektif, ada nanti juga yang lainnya. Kita tunggu itu seperti itu. Tapi silakan dokter untuk blok-blok basic seperti blok misalnya eh, brachial plexus block, kemudian facial plane block, kemudian untuk lower extremity seperti femoral, sciatic itu memang sudah menjadi kompetensi SP1 dokter, sehingga silakan dikerjakan. Yang kemarin mungkin menjadi pembatasan itu adalah blok-blok yang dalam dan penggunaan kateter untuk kontinu itu masih dibatasi. Tapi kita tunggu dokumen resmi dari kolegium terkait standar profesi tersebut. Jadi silakan dokter diberikan sesuai dengan kemampuan yang dokter bisa lakukan, yang blok yang dokter bisa kerjakan, baik itu peripheral nerve block maupun facial plane block untuk memberikan pelayanan nyeri bagi pasien. Silakan dokter. Kemudian izin melakukan misalkan ke dokter Jaya Purnama, lebih baik mana untuk post operatif pain antara ISP block versus PEC 1 dan PEC 2 untuk operasi mamai. Nah, ini silakan dokter Lawrence dulu boleh, dari pengalamannya boleh begitu ya. Kalau kita nanya lebih baik harus penelitian biasanya. Tetapi kita bisa lihat dari sisi inervasinya ya. Kita bisa lihat dari sisi inervasinya, maka kita bisa mengklirkan bagaimana pemilihannya. Silakan Dokter Lawrence. Nah, kalau dari saya sendiri mungkin lebih memilih 100 anterior atau PEX block ya, Dok, dibandingkan ISP. Eh, karena bukti literatur yang sudah ada itu juga mendukung untuk 100 anterior plan block daripada ISP. ISP itu sebenarnya harus tinggi kalau untuk cover area mame, Dok. Seperti itu. Ya, dari Dokter Lili ada tambahan? Kalau dari beberapa jurnal memang sebenarnya memang lebih efektif untuk yang PEC 2 sih dokter. Ada jurnalnya sebenarnya sih dok. Cuman betul kata dokter Lawrence bahwa memang kalau misalnya kita mau melakukan erector spinnya harus cukup tinggi yang pertama. Kemudian yang kedua dia tidak akan bisa mencakup sampai medial sisi medialnya payudara dok. Jadi kurang sebenarnya kalau untuk ESP aja ya dok. Seperti itu. Mungkin dokter Agung Ya, nih yang ahlinya nih medialnya. tapi terima kasih Dokter Jaya. Jadi kalau untuk memilih ini bisa dijelaskan baik melalui penelitian atau melalui inervasi. Jadi dari eh, kita melihat anatomi dulu ya. Jadi terkait dengan post operatif pain untuk operasi mamai, maka kita tergantung kita lihat dulu lokasinya di mana, ya. Kita bagi mamai itu menjadi 4 kuadran dia, ya, baik kuadran di lateral ke atas gitu ya. Nanti kita lihat ada 4 kuadran untuk mamai. Nah, kita anggaplah ini untuk operasi radikal mastektomi ya, MRM begitu. Maka bagaimana pemilihan untuk bloknya gitu. ESP adalah blok facial plane. Nah, ini efektivitasnya ini plus minus sesungguhnya. Jadi, kalau kita masih ingat, Prof. Karmakar dari Hong Kong itu pernah menulis daring close disclosure itu ya di Jurnal Regional Anesthesia and Pain Management RAPM, itu katanya blok yang akan mati nanti begitu ESP ya. Tetapi saat ini bukti-bukti masih mendukung
kesuksesan ISP tersebut sebagai alternatif ketika kita berisiko untuk melakukan epidural maupun toraksik paravertebral. Nah, kalau kita melihat ISP ini, maka targetnya kalau dia sesuai dengan yang kita harapkan itu, maka dia bisa memblok sesungguhnya ya intercostal nerve ya sebelum dia bercabang. Sehingga seharusnya kalau dia mencapai target yang kita inginkan, maka dia bagus sesungguhnya ESP tersebut. Nah, kalau kita lihat PEX 1 dan PEX 2 sekarang sudah diubah namanya. Ada namanya interpectoral plane block, ya pengganti nama untuk PEX 1, dan pectoserratus plane block atau PSP untuk pengganti PEX 2. Tempat obatnya juga berbeda. Kalau PEX 1 tujuannya untuk memblok lateral dan medial pectoral nerve, sedangkan eh, pectoserratus plane block itu memang targetnya untuk memblok cabang lateral dari intercostal nerve. Jadi intercostal nerve pada level mid axillary ya atau di posterior mid axillary, maka dia akan bercabang dua, satu menjadi cabang lateral branch, kemudian sisanya akan tetap ke anterior, nanti akan menjadi anterior branch. Oleh karena itu tergantung pada lokasi yang diinginkan. Kalau di lokasi operasinya pada konteks lateral, maka seperti yang disampaikan oleh Dr. Lawrence, PEX atau IPP ya, interpectoral plane dan pectoserratus plane block itu bagus, baik ya. Tetapi kalau ada komponen medialnya ingin dilakukan tindakan, maka ISP yang lebih baik kalau ISP-nya bisa mencapai target yang diharapkan, yaitu intercostal nerve. Jadi demikian yang bisa ditambahkan terkait dengan pemilihan regimen regional anestesi teknik untuk operasi mamai. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke Dokter Budi Waluyo. Oh ya, siap. Wah, terima kasih. Ya, Dok. Ya, kita sama-sama berjuang, Dok. Betul. Klaim BPJS-nya ini masih amal ibadah. Ya, sama seperti tindakan-tindakan regional anestesi, itu kalaupun dipakai itu masih dianggap jadi satu kesatuan pembiusan oleh BPJS. Jadi kita belum mendapatkan tambahan untuk saat ini. Ketika kita memberikan tambahan untuk kenyamanan pasien itu kadang memang dari sisi penghargaannya memang belum ada ya. Memang betul kita berikan yang terbaik buat pasien demi amal ibadah. Terima kasih Dokter Budi. Kemudian kita lanjutkan ke Dokter Agatha Ismail. Izin bertanya, selamat pagi. Apakah penggunaan tabblok pada pasien ERAS cukup efektif untuk post-op pain management? Nah, silakan Dokter Lauren sekarang. Bagaimana dok? Efektivitas tabblok dokter untuk enhanced recovery after surgery untuk cesarean section. Iya, tab block ini sebenarnya bagus. Cuman memang uh, hasil facial plan blocks itu kadang inkonsisten, dokter, gantung dari yang mengerjakan, dok. Jadi bagus tapi inkonsisten sih kalau dari saya, dok. Ya, Dokter Lindi ada pengalaman untuk C-section bagaimana tab block atau ada pilihan yang lain? Pilihan lain QL. QL block sih dok, tapi Ya, dia kalau termasuk Dokter deep Lili block. mengerjakan yang mana Dokter Lili? Kerjakan QL tapi yang lateral, lateral sama anterior. Nah, kalau sebenarnya dari ketiga QL itu yang paling efektif sebenarnya yang transmuskular sih dok, karena dia kan posisi yang paling mendekati para vertebral sama epidural ya dok. Jadi dia tuh penyebarannya pasti, lebih bagus untuk penanganan nyeri 24 jam pasca operasi gitu. Cuman kita kan balik lagi bahwa setiap anestesi itu memiliki skill yang berbeda dan kita kita tahu bahwa QL itu termasuk di blok sih dok gitu. Jadi harus lebih extra precaution sih gitu. Kemudian ada beberapa laporan sih mengenai QL yang bisa berpengaruh pada pemulihan kaki. Jadi harus agak hati-hati sih dok untuk QL. Namun kalau misalnya memang kita mau cari yang kira-kira paling mudah ya, paling bisa dilakukan untuk ke setiap pasien, saya rasa tap block. Cuman memang ya untuk penyebaran sama seperti semua interfacial block, tentunya tergantung skill dan juga penyebarannya tidak pasti. Mungkin Dokter Agung bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih insight-nya ya terkait dengan tab block ya.
Ini betul tadi sampaikan ini adalah facial plain block. Jadi kalau kita mengacu pada prospek yang tadi sampaikan di ESRA, tap block ini masih ada tempatnya, saudara saudara sekalian. Jadi pada prinsipnya kalau kita menggunakan opioid intratekal seperti morfin ya, yang long acting begitu, maka blok saraf tepi sudah tidak dibutuhkan lagi karena penggunaan morfin intratekal itu sudah cukup. Nah, kapan diperlukan regional anestesi ketika misalnya kita menggunakan spinal murni gitu tanpa acuan, maka kita menggunakan regimen atau menggunakan teknik anestesi untuk mengatasi nyeri pasca bedah. Yang paling sederhana tap block. Jadi tap block ini mudah dilakukan. Coba tadi saya sampaikan kalau pasiennya agak gemuk, ini agak sulit karena dia tebal biasanya ya. Identifikasi otot-ototnya susah. Ya, jadi nanti silakan dilatih saja. Tentu nanti akan apa namanya bisa melihat di mana tempat eh, pemberian lokal anestesi. Nah, kunci tap block keberhasilan kalau kita lihat adalah tap block itu untungnya bisa dilihat senior dan sejawat. Jadi ultrasonografi itu bisa melihat tap block. Jadi ketika nanti senior dan sejawat memasukkan lokal anestesi pada fascia yang diinginkan dan dia diam di situ, maka jangan dihabiskan obat dari situ. Pindahkan atau redireksi jarumnya ke plane yang sama, tetapi pindah lokasi ya. Kemungkinan di situ ada cicatrix ya, sehingga menghambat penyebaran lokal anestesi. Ya, jadi sebenarnya penyebaran lokal anestesi itu keuntungan kalau kita menggunakan facial plan block itu kita bisa lihat ya dengan ultrasonografi ya. Oh, sudah penyebarannya sudah oke, berarti ini kita yakin bloknya bekerja. Nah, demikian ya untuk tipsnya bagaimana untuk meningkatkan ke efektivitas dari tap block itu. Jadi penggunaannya apakah masih cukup efektif? Cukup, tentu tidak boleh loh saya sudah develop maka kita nggak perlu lagi analgetik lain, maka analgetik dasar seperti pemberian paracetamol dan NSAID termasuk juga pemberian opiat sebagai rescue itu tetap diberikan ya, dan kita harus cegah yang sering terjadi yang menjadi isu saat ini juga ada namanya breakthrough pain ya, jadi ada nyeri hebat di saat efek dari regional anestesi yang single shot itu selesai bekerja atau berhenti bekerja. Nah, oleh karena itu dari awal lah multimodal analgesia ini harus diberikan sehingga kita bisa mencegah hal tersebut. Nah, ini banyak terjadi nih kadang pada pasien itu karena nyaman, dia nggak mau minum obat dan tiba-tiba sudah nyeri hebat baru kebingungan seperti itu ya karena ada durasi dari masa kerja lokal anestesi tersebut. Ya, oke, terima kasih Dokter Agatha. Kita lanjutkan ke Dokter Budi Waluyo. Nah, ini ada pendapat. Terima kasih Dokter. Mungkin saya lebih memilih pasang kateter peridural tanpa morfin. Oh, ini tadi kasus kolesistektomi ya. Mengingat kemungkinan spasme ductus yang membuat operator gagal melakukan anastomosis. Ya, terima kasih dokter atas masukannya. Nah, ini bisa menjadikan pertimbangan juga sebagai untuk saya dan siswa sekalian. Kita lanjutkan ke dokter Budi. Untuk PNB pada gangguan koagulasi atau pasien dengan, nah ini maksudnya dengan anti trombotik atau trombolitik, bagaimana guideline-nya? Dokter Lili mungkin bisa dibantu guideline-nya? Wah, terima kasih Dokter Budi. Untuk guideline ada dokter sebenarnya dari, kalau saya nggak salah dari Astra ya dok. Untuk karena masing-masing itu ada golongannya untuk anti trombolytik sama ada anti koagulan dok. Jadi dua-duanya itu ada terpisah. Nah itu nanti dokter tinggal free download aja sih dok di Google, bisa langsung di download. Itu ada ketentuannya seperti misalnya pasien-pasien dengan aspirin ataupun dengan clopidogrel ataupun dengan yang zaman sekarang rata-rata memakai yang apixaban atau misalnya yang seperti yang injeksi